Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi GBI Bethel. Dan saya percaya untuk setiap kita yang mengikuti tayangan doa pagi ini adalah orang-orang yang rindu, orang-orang yang haus
akan hadirat Tuhan. Biarkan setiap kita boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, lebih dari apapun. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Indahnya bersekutu dengan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur untuk kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku datang menyembah-Mu Tuhan. Diam dalam bait kudus-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu hadirat-Mu, kami haus akan hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesus, kami rindu diam dalam bait-Mu. Haleluya Yesus, kami rindu dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Tuhan yang dahsyat, menyembah Engkau Tuhan yang mulia. Oh, selama-lamanya hanya Engkau, Engkau yang layak disembah. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Haleluya Yesus, ku tinggikan nama-Mu, bahwa setiap kami lebih lagi Tuhan, lebih dekat lagi di dalam hadirat-Mu.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah pribadi yang mengenal setiap kami. Ya, haleluya. Mari pagi hari ini rasakan hadirat-Nya lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kiranya berkat damai sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Dan di pagi hari ini waktu kita memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, kita mengalami kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Makan Daging dan Minum Darah Yesus. Yohanes 6 ayat 52-56 berkata, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, di sini Yesus memberikan perintah, yaitu makan daging dan minum darahnya. Oh, kok ngeri sekali ya, seperti film Dracula atau vampir. Masa kita disuruh makan daging Yesus dan minum darah Yesus? Nah, saudara, untuk mengerti ini kita harus memiliki mata rohani. Kita bilang manusia duniawi tidak mengerti perkara-perkara rohani, karena selalu mengartikan secara jasmani. Contohnya ya, pada waktu Yesus bicara dengan Nikodemus tentang pentingnya kelahiran kembali, dia bilang, gimana saya bisa masuk perut ibu saya?
Padahal yang Yesus maksudkan adalah kalau kamu pernah dilahirkan secara jasmani oleh ibumu, engkau harus dilahirkan secara rohani oleh Allah ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Pada waktu Yesus juga bicara kepada wanita Samaria soal air hidup, wanita ini tidak mengerti karena yang dia pikir itu adalah air yang ada di sumur Yakub tersebut. Saudara, sekarang juga ketika Yesus bicara soal dagingku dan darahku, orang Yahudi berpikir masa kita mesti makan daging Yesus gitu digigit untuk dimakan. Nah, seringkali kita juga salah paham terhadap firman Tuhan karena kita memiliki mata rohani yang buta, yang tertutup. Padahal kalau kita membaca Alkitab, kita harus membedakan makna hurufiah dan makna rohani. Misalnya ada ayat yang berkata, jika matamu menyesatkan engkau cungkillah, jika tanganmu menyesatkan engkau penggalah. Wah, apakah kemudian semua mata kita harus dicungkil dan nama kita berubah menjadi si buta dari gua hantu? Lalu tangan kita buntung semuanya? Tentu hal itu memiliki makna rohani. Dosa itu jangan dibiarkan, tapi harus diatasi secara radikal. Dan itu pakai istilah mata dicungkil, tangan dipotong. Artinya dosa harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita. Nah, pemahaman rohani inilah yang kita juga harus pahami di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, saudara sekalian, ayat tadi berkata orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Kenapa mereka saling bertengkar? Mereka tidak sepakat karena ada yang paham perkataan Yesus, ada yang tidak paham maksud Yesus. Seringkali juga pada masa kini, saudara, orang suka berbeda-beda pandangan tentang persepuluhan lah. Oh, ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, perpuluhan tidak perlu lagi, tidak perlu dilakukan pada zaman ini. Orang Yahudi sekarang juga tidak memberikan perpuluhan. Ngapain kita bayar perpuluhan kalau kita orang Kristen? Tapi ada yang lain berkata, oh, perpuluhan perlu dilakukan karena Yesus bilang yang satu harus dilakukan yaitu persepuluhan. Yang lain jangan diabaikan. Lah kalau orang Yahudi tidak memberi perpuluhan, masa orang Kristen tidak memberi perpuluhan ikut-ikutan orang Yahudi? Karena orang Yahudi kan tidak percaya kepada Yesus. Apa orang Kristen juga ikut-ikutan tidak percaya kepada Yesus? Nah, kadang-kadang saudara, di dalam membaca ayat firman juga ada perbedaan-perbedaan pandangan, penafsiran, saudara. Ya, itu kalau boleh saya bilang begini, tiap kali kita baca ayat, ayatnya pasti benar. Tapi pemahaman si pembacanya itu bisa beda. Misalnya ada kalimat ini, ada orang mati dilompati kucing hidup. Artinya apa? Pertama, ada orang mati, mayat, dilompati kucing hidup. Artinya mayat dilompati kucing. Tapi bisa juga berarti ada orang mati dilompati kucing hidup. Jadi rupanya kaget, ada orang karena kaget dilompati kucing hidup jadi mati dia. Tapi bisa juga pandangan yang ketiga, ada orang mati dilompati kucing hidup. Oh, mujizat dia saudara. Mayat dilompati kucing jadi hidup. Penafsirannya yang berbeda-beda. Nah, kita harus sungguh-sungguh dengan rendah hati. Berkata Tuhan, tunjukkanlah pengertianmu melalui Roh Kudus supaya aku berjalan di dalam kebenaran. Nah, di ayat 53, Yesus berkata, barang siapa tidak makan daging dan minum darahku, dia tidak mempunyai hidup. Nah, saudara, jelas Yesus bicara ini tentang perkara rohani, bukan perkara hurufiah. Minum darah Yesus bukan darah beneran. Karena jelas dalam perjanjian lama ada larangan untuk makan darah. Dan Yesus tidak mungkin menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran hukum Taurat di perjanjian lama. Karena Yesus datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi Taurat. Saudara tahu pada abad pertama orang Kristen itu dianggap sekte aneh. Bahkan kemudian dianiaya. Salah satu tuduhannya karena sekte ini suka minum darah beneran. Suka makan daging. Daging apa? Daging bayi-bayi mereka bunuh lalu dimakan. Oh, jadi tuduhan yang ngawur, tidak berdasar saudara-saudara. Karena mereka tidak percaya pada kebenaran rohani. Tetapi yang dimaksudkan dengan minum darah dan
makan daging Yesus adalah sungguh-sungguh percaya pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan manusia itu harus diterima di dalam hati, sehingga orang yang percaya akan memperoleh hidup kekal dan dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah saudara, pada waktu Yesus berbicara tentang daging dan darahnya, memang hal primer yang dimaksudkan adalah tentang kebenaran rohani, bahwa kita harus percaya kepada Yesus yang telah berkorban di salib agar kita punya hidup kekal. Tetapi juga ada pengertian sekunder yang kita harus pahami. Ini berkaitan dengan perjamuan kudus. Pada waktu kita makan roti dan minum anggur, kita juga mengingat persekutuan antara dengan tubuh, daging, dan darah Yesus Kristus. Nah, soal perjamuan kudus sendiri ada beberapa perbedaan pandangan. Gereja Roma Katolik biasanya percaya pada apa yang disebut transubstansiasi. Jadi pada waktu pastor mendoakan roti, hosti, dan juga anggur itu, maka berubah zatnya benar-benar menjadi tubuh Yesus dan darah Yesus. Jadi yang kita makan dan minum adalah tubuh Yesus dan darah Yesus. Tetapi kalau saya berpandangan bahwa tidak sedemikian, karena Yesus cukup mati sekali di atas kayu salib, sehingga tidak setiap kali sakramen dia berdarah-darah terus. Karena dia cukup mati berdarah-darah sekali ketika dia ada di Golgota. Yang kedua, dalam ajaran Martin Luther disebut konsubstansiasi. Artinya ada percampuran antar setelah didoakan, roti itu sebagian berubah zatnya menjadi roti dan daging Yesus, tubuh Yesus. Tetapi anggur juga ada unsur anggur, tapi juga ada unsur darah Yesus. Jadi bercampur, konsubstansiasi. Ada percampuran antara hal yang jasmani dan hal yang rohani yang kemudian kita makan. Kita juga rasanya tidak memahami perjamuan kudus dengan paham sedemikian. Zwingli berkata, oh itu cuma lambang biasa kok, tidak ada makna rohani bagaimana yang kita harus yakini. Saya rasa juga tidak demikian. Pada umumnya, gereja-gereja Protestan percaya kepada ajaran Calvin, tanda dan apa yang ditandakan. Maksudnya begini, yang kita makan roti biasa, yang kita minum anggur biasa. Tapi waktu kita berdoa dalam perjamuan kudus itu, kita menghayati walaupun yang kita makan roti biasa, kita sedang bersekutu secara rohani dengan tubuh Yesus. Yang kita minum anggur biasa, tapi kita sedang bersekutu dengan darah Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, ada persekutuan rohani dengan tubuh dan darah Yesus, tetapi tidak ada manfaat jasmani. Namun kelompok Pentakosta biasanya percaya bukan hanya ada persekutuan rohani, ada tambahan satu, manfaat jasmani, yaitu kesembuhan ilahi. Ketika kita sungguh percaya kepada Yesus, beriman kepada Dia bisa menyembuhkan, sehingga ketika kita makan, minum dari perjamuan kudus, bukan karena rotinya, bukan karena ada anggurnya, saudara, yang disakralkan. Tidak, itu benar biasa. Tapi iman kita kepada Dia yang telah mati di kayu salib, darahnya menyucikan, bilurnya sanggup menyembuhkan kita. Dan orang yang beriman saat itu, dia juga bisa mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Saya percayakan hal itu. Dan ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau kita sungguh percaya kepada Kristus dan kemudian selalu mengingat karyanya, in remembrance of me, kata Yesus melalui perjamuan kudus, maka kita tinggal di dalam dia, dia di dalam kita. Ada kesatuan antara Yesus dan orang percaya, seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Mari kita tinggal di dalam dia supaya kita berbuah banyak. Sebab di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, mari kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus dan pengorbanannya tidak sia-sia. Tetapi kita sungguh beriman kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mau makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Bukan secara hurufiah tentunya, tapi secara rohaniah, di mana kami percaya pengorbanan Yesus di kayu salib menyucikan kami dari segala dosa. Dan setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, kami juga diingatkan untuk kasih kami kepada Kristus yang rela mati buat kami,
sehingga kami harus rela hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, sepanjang hari ini damai sejahtera, sukacita, kemenangan, keberhasilan Tuhan berikan kepada kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.